Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Asyifa Wikaulansari 1910531047, Ahmad Sadullah 1910531003, dan Miranda 1910532028. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi analisis dan perancangan sistem Managing System Support and Security. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh Miranda. Pada Miranda kami persilakan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan data flow approach atau pendekatan aliran data. Data flow diagram merupakan suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses yang sering disebut dengan sistem informasi untuk membantu perancangan perangkat lunak untuk kebutuhan personal, bisnis, maupun organisasi. Keuntungan dari pendekatan aliran data yaitu yang pertama bebas dari komitmen terhadap implementasi teknis sistem yang terlalu dini. Yang kedua, pemahaman lebih lanjut tentang keterkaitan sistem dan subsistem. Yang ketiga, mengkomunikasikan pengetahuan sistem saat ini kepada pengguna melalui diagram aliran data. Yang keempat, analisis sistem yang diusulkan untuk menentukan apakah data dan proses yang diperlukan telah didefinisikan. Ketika analisis sistem mencoba untuk memahami kebutuhan informasi pengguna, analisis tersebut harus mengkonsepkan bagaimana data tersebut bergerak pada organisasi, bagaimana prosesnya, dan apa output yang dihasilkan. Dan melalui teknik analisis terstruktur ini, disebut dengan data flow diagram, maka analisis sistem dapat mengumpulkan representasi grafis dari proses data di seluruh organisasi. Ada 4 simbol dalam data flow diagram. Yang pertama yaitu entity, yang mana simbolnya berupa kotak ganda yang digunakan untuk menggambarkan entitas eksternal yang dapat mengirim data ke atau menerima data dari sistem. Yang kedua ada simbol panah. Simbol panah ini menunjukkan pergerakan data dari satu titik ke titik lain, atau kita sebut dengan data flow, aliran data. Panah ini menunjukkan arah dari tujuan data. Yang ketiga ada persegi panjang dengan sudut membulat. Ini menunjukkan proses yang sedang terjadi. Pada proses pekerjaan yang sedang dilakukan, maka sistem harus memberi nama, seperti pada contoh ada create student record. Untuk membuat format nama ini ada beberapa ketentuan, seperti yang pertama, saat menamai proses tingkat tinggi, tetapkan proses tersebut dengan nama keseluruhan sistem. Contohnya itu sistem kontrol persediaan. Yang kedua, saat menamai subsistem utama, gunakan nama seperti inventory reporting subsystem atau sistem penyelesaian pelanggan internet. Yang ketiga, saat menamai proses yang lebih terperinci, gunakan komunikasi kata kerja, kata sifat, dan kata benda. Contohnya itu yaitu compute, sales, pajak. Compute merupakan kata kerja, sales merupakan kata sifat, dan pajak merupakan kata benda. Simbol yang terakhir ada simbol untuk data store. Data store ini disimbolkan dengan bentuk persegi panjang yang digambarkan dengan dua garis sejajar, yang mana ujung kirinya ada biru pendek tertutup dan sebelah ujung kanannya dengan sisi terbuka. Yang kedua ada developing DFD. Maaf, ini seharusnya DFD. Diagram aliran data dapat dan harus digambarkan secara sistematis. Pertama, analisis sistem perlu mengkonsepkan aliran data dan perspektif dengan top-down. Untuk memulai aliran data, analis perlu memasukkan cerita dari proses data yang akan dimasukkan ke dalam daftar dari keempat kategori, yaitu yang pertama entitas eksternal, aliran data, proses, dan penyimpanan data. Ada beberapa aturan dasar yang harus diikuti dalam
mengembangkan DFD yang pertama, diagram aliran data tersebut harus memiliki setidaknya satu proses dan tidak boleh berdiri sendiri objeknya atau objek yang terhubung dengan dirinya sendiri. Yang kedua, suatu proses harus menerima setidaknya satu aliran data yang masuk ke dalam proses dan membuatnya setidaknya ada satu aliran data yang keluar dari proses. Yang ketiga, penyimpanan data harus terhubung setidaknya ada satu proses yang terhubung. Yang terakhir, entitas eksternal tidak boleh terhubung satu sama lain. Meskipun mereka berkomunikasi secara independen, komunikasi itu bukan bagian dari sistem yang dirancang oleh analis menggunakan DFD. Pertama, kita membuat diagram konteks. Karena kita menggunakan pendekatan top-down untuk membuat diagram pergerakan data, diagram bergerak dari umum ke khusus. Diagram konteks ini menggunakan pendekatan top-down ini. Diagram konteks adalah level tertinggi dari diagram aliran data dan hanya berisi satu proses saja yang mewakili keseluruhan sistem. Prosesnya biasa diberi angka 0. Semua entitas eksternal akan ditampilkan pada diagram konteks. Mengembangkan diagram aliran data menggunakan pendekatan top-down dilakukan dengan cara yang pertama, kita buat daftar kegiatan usaha dan kegiatan untuk menentukan berbagai entitas eksternal, aliran data, proses, dan penyimpanan data yang kita lakukan. Yang kedua, kita membuat diagram konteks yang menunjukkan entitas dan data eksternal yang mengalir ke atau dari sistem. Yang ketiga, menggambar diagram nol, level selanjutnya. Yang keempat, buat diagram anak untuk setiap proses pada diagram nol. Yang keempat, periksa kesalahan dan pastikan label yang ada, yang analis yang kita buat, yang kita tetapkan untuk masing-masing proses, dan aliran data yang bermakna pada DFD yang kita buat. Yang terakhir, kita kembangkan diagram aliran data fisik dari aliran data logis diagram. Pertama, yaitu kita menggambarkan diagram nol. Diagram nol adalah diagram ledakan atau pengembangan dari diagram konteks dan dapat mencakup hingga 9 proses. Setiap proses diberi nomor dengan bilangan bulat. Umumnya dimulai dengan dari kiri atas sudut diagram dan bekerja menuju sudut kanan bawah. Menggambar diagram nol ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mulailah dengan aliran data dari entitas di sisi input. Ini bisa kita lakukan dengan mengajukan pertanyaan seperti apa yang terjadi pada data yang masuk ke sistem dan apakah data itu akan kita simpan dan bagaimana prosesnya. Yang kedua, kita bekerja mundur dari aliran data keluaran. Kita tentukan keluarannya dulu, maka kita akan bekerja mundur. Yang ketiga yaitu periksa aliran data ke atau dari penyimpanan data. Ini bisa kita tanyakan kita buat dengan menanyakan proses apa yang akan kita masukkan ke dalam bisnis kita seperti misalkan toko atau yang lainnya. Yang keempat, kita harus menganalisis proses yang terdefinisi dengan baik. Kemudian kita hubungkan input dan output ke penyimpanan entitas yang sesuai dengan proses yang kita definisikan. Yang kelima, kita catat area kabur atau area keluaran, di mana analis akan yakin apa yang harus dimasukkan atau apa masukan atau keluaran yang akan diperlukan. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan catatan-catatan yang lebih terperinci. Ini contoh dari diagram nol. Yang pertama yaitu entitas 1 akan memasukkan input A dan entitas 2 akan memasukkan input B. Kemudian di proses sistemnya ada entitas 3 akan menghasilkan output C. Jadi kita bisa bergerak mundur dari entitas 3 akan ada mendapatkan output C dari proses yang terjadi, maka kita hubungkan antara input yang akan kita proses dan apa keluarannya dari data-data yang kita proses tersebut.
Begitu juga dengan contoh yang satu lagi yang lebih komplit, ada 3 entitas dan ada banyak proses-prosesnya, yaitu AA, BBB, CC, dan DDD, yang nantinya juga ada data store-nya, yaitu penyimpanan datanya yang diproses. Yang selanjutnya kita membuat diagram anak. Kita proses pada diagram 0, selanjutnya akan dikembangkan lagi, membuat diagram anak yang lebih rinci lagi. Proses pada diagram 0 akan dibuat proses induknya, dan diagram tersebut akan menghasilkan diagram anak. Diagram anak diberi nomor yang sama dengan proses induknya pada diagram 0. Misalnya, seperti tadi ada proses dengan angka 3. Maka diagram anaknya nanti akan memberikan nama, yaitu seperti 3.1, 3.2, 3.3, dan seterusnya, 3.4, 3.5, dan seterusnya. Selanjutnya kita harus memeriksa apakah ada kesalahan pada diagram-diagram yang kita buat. Biasanya ada beberapa kesalahan umum yang dibuat saat menggambarkan diagram aliran data. Kesalahan-kesalahan tersebut berupa memasukkan aliran data atau mengarahkan panah ke arah yang salah. Yang kedua, menghubungkan penyimpanan data dan entitas eksternal secara langsung satu sama lain. Yang ketiga, salah melabeli proses atau aliran data yang kita lakukan. Yang keempat, memasukkan lebih dari 9 proses pada aliran data. Karena aliran data ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu terdiri dari maksimal 9 proses. Yang kelima, kesalahannya itu menghilangkan aliran data. Dan yang terakhir, membuat dekomposisi atau ledakan atau pengembangan dari proses yang tidak seimbang dalam diagram aliran anak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ahmad Fatullah. Baiklah, selanjutnya yaitu diagram aliran data logis dan fisik. Diagram aliran data dikategorikan menjadi dua, yaitu diagram aliran data logis dan diagram aliran data fisik. Diagram aliran data logis berfokus pada bisnis dan bagaimana bisnis beroperasi. Ini tidak peduli dengan bagaimana sistem akan dibangun. Sebaliknya, ini menggambarkan peristiwa bisnis yang terjadi dan data yang dibutuhkan dan dihasilkan oleh setiap peristiwa. Kemudian diagram aliran data fisik menunjukkan bagaimana sistem akan diimplementasikan, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, file, dan orang-orang yang terlibat dalam sistem tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu fitur umum diagram aliran data logis dan fisik. Gambar ini membedakan antara fitur model logis dan fisik, di mana model logis mencerminkan bisnis, sedangkan model fisik mencerminkan sistem. Fitur desain yang pertama yaitu apa yang digambarkan model tersebut. Pada diagram aliran data logis, ini terkait bagaimana bisnis tersebut beroperasi, sedangkan pada fisik, bagaimana sistem tersebut diimplementasikan. Terus yang kedua, apa yang diwakili proses tersebut. Pada diagram aliran data logis ini terkait kegiatan-kegiatan bisnis, sedangkan pada fisik ini terkait program, model-model program, dan prosedur-prosedur manual. Terus yang ketiga, apa yang diwakili penyimpanan data tersebut. Pada diagram aliran data logis, ini terkait pengumpulan data yang berhubungan dengan bagaimana data tersebut disimpan. Sedangkan pada fisik, terkait basis data dan file-file fisik, file-file manual. Terus yang keempat yaitu jenis-jenis penyimpanan data. Pada diagram aliran data logis, ini menunjukkan penyimpanan-penyimpanan data yang mewakili pengumpulan data permanen. Sedangkan pada fisik itu ya file master dan file transisi. Kemudian yang terakhir yaitu control system. Pada diagram aliran data logis ini menunjukkan kontrol-kontrol bisnis. Sedangkan pada fisik ini menunjukkan kontrol-kontrol untuk memvalidasi data-data masukan agar memperoleh suatu record, untuk memastikan penyelesaian suatu proses yang berhasil, dan untuk keamanan sistem. Selanjutnya kita akan bahas terlebih dahulu terkait mengembangkan diagram aliran data logis. Idealnya, sistem dikembangkan dengan menganalisis sistem saat ini, atau DFD logis saat ini,
dan kemudian menambahkan fitur yang harus disertakan oleh sistem baru atau DFD logis yang diusulkan. Nantinya, metode terbaik untuk mengimplementasikan sistem baru harus kita kembangkan, atau DFD fisik. Pada gambar ini menunjukkan perkembangan pada sistem, yang mana kita menurunkan diagram aliran data logis untuk sistem saat ini dengan memeriksa diagram aliran data fisik dan mengisolasi yang unik dari kegiatan usaha. Lalu, kita membuat diagram aliran data logis untuk sistem baru dengan menambahkan input, output, dan proses yang diperlukan saat sistem baru ke diagram aliran data logis untuk sistem saat ini. Terakhir, kita menurunkan diagram aliran data fisik dengan memeriksa proses pada diagram logis baru, lalu menentukan di mana antar muka pengguna harus ada, sifat, proses, dan penyimpanan data yang diperlukan. Keuntungan kita menggunakan model logis itu ada beberapa keuntungan. Yang pertama, komunikasi yang lebih baik dengan pengguna. Kedua, sistem yang lebih stabil. Ketiga, pemahaman yang lebih baik tentang bisnis oleh analis. Keempat, fleksibilitas dan pemeliharaan. Dan yang terakhir, penghapusan redundansi dan pembuatan model fisik yang lebih mudah. Selanjutnya kita akan bahas terkait mengembangkan diagram aliran data fisik. Diagram aliran data fisik menunjukkan bagaimana sistem akan dibangun, dan biasanya berisi sebagian besar elemen-elemen. Di antaranya yang pertama, proses manual, kedua, proses untuk menambah, menghapus, mengubah, dan memperbarui catatan. Yang ketiga, entry data dan proses verifikasi. Yang kelima, proses validasi untuk memastikan input data yang akurat. Yang keenam, proses pengurutan untuk mengatur ulang urutan catatan. Yang ketujuh, proses untuk menghasilkan setiap keluaran sistem yang unik. Yang kedelapan, penyimpanan data perantara. Yang kesembilan, nama file yang sebenarnya digunakan untuk menyimpan data. Dan yang terakhir, kontrol untuk menandakan penyelesaian tugas atau kondisi kesalahan. Keuntungan kita menggunakan model fisik itu ada beberapa keuntungan. Yang pertama, mengklarifikasikan proses mana yang dilakukan oleh manusia atau manual dan mana yang otomatis. Kedua, menjelaskan proses secara lebih rinci daripada DFD logis. Yang ketiga, proses pengurutan yang harus dilakukan dalam urutan tertentu. Yang keempat, mengidentifikasi penyimpanan data sementara. Dan yang terakhir, menentukan nama sebenarnya dari file, tabel database, dan hasil cetak. Menambahkan kontrol untuk memastikan proses dilakukan dengan benar. Baiklah, kita akan melihat perbandingan diagram aliran data fisik dan logis. Pada gambar ini menunjukkan diagram aliran data logis dan diagram aliran data fisik untuk kasir toko kelontong. Pada gambar ini, kita mengetahui bahwa pelanggan membawa item ke register untuk diidentifikasi. Lalu, harga per item di lookup, dan kemudian semua harga item dijumlahkan. Selanjutnya, pembayaran diberikan kepada kasir. Terakhir, pelanggan diberikan tanda terima. Diagram aliran data logis ini hanya menggambarkan proses-proses yang terlibat tanpa menjelaskan secara rinci tentang pelaksanaan kegiatan secara fisik. Sedangkan diagram aliran data fisik menunjukkan bahwa kode batang atau kode produk universal, atau kita persingkat dengan UPC, berkode yang ditemukan di sebagian besar item toko kelontong digunakan. Selain itu, diagram aliran data fisik juga menyebutkan proses manual seperti sebagai pemindaian, lalu menjelaskan bahwa file sementara digunakan untuk menyimpan subtotal item, dan menunjukkan bahwa pembayaran dapat dilakukan dengan tunai, cek, atau kartu kredit. Terakhir, mengacu pada kwitansi dengan namanya, Cash Register Receipt. Selanjutnya, diagram aliran data partisi. Partisi adalah proses pemeriksaan diagram aliran data dan menentukan bagaimana harus dibagi menjadi kumpulan prosedur manual
dan kumpulan prosedur komputer. Analisis setiap proses untuk menentukan apakah itu harus menjadi proses manual atau otomatis. Kelompokkan prosedur otomatis ke dalam serangkaian program komputer. Garis putus-putus sering digambarkan di sekitar proses atau kelompok proses yang harus ditempatkan ke dalam satu program komputer. Ada 6 alasan mengapa kita perlu mempartisi diagram aliran data. Yang pertama, kelompok pengguna yang berbeda. Di sini kita melihat apakah proses dilakukan oleh beberapa kelompok pengguna yang berbeda, yang seringkali di lokasi fisik yang berbeda di perusahaan. Jika demikian, mereka harus dipartisi ke dalam program komputer yang berbeda. Contohnya, yaitu kebutuhan untuk memproses pengembalian pelanggan dan pembayaran pelanggan di departemen store. Terus yang kedua, waktu. Ini terkait memeriksa waktu proses. Jika dua proses dijalankan pada waktu yang berbeda, mereka tidak dapat dikelompokkan ke dalam satu komputer. Masalah waktu juga dapat melibatkan beberapa banyak data yang disajikan pada satu waktu di halaman web. Terus yang ketiga, tugas serupa. Jika dua proses melakukan tugas yang sama, maka proses ini dapat dikelompokkan ke dalam satu program komputer. Terus yang keempat, efisiensi. Untuk pemrosesan yang efisien, kita dapat menggabungkan proses menjadi satu program. Misalnya, jika serangkaian laporan perlu menggunakan file input besar yang sama, untuk menghemat waktu pengoperasian komputer, kita dapat memproduksinya secara bersama-sama. Terus, yang kelima, konsistensi data. Proses dapat digabungkan menjadi satu program untuk konsistensi data. Misalnya, perusahaan kartu kredit dapat mengambil snapshot dan menghasilkan berbagai laporan pada saat yang sama agar angkanya konsisten. Terus yang keenam, keamanan. Proses dapat dipartisi ke dalam program yang berbeda untuk alasan keamanan. Garis putus-putus dapat ditemukan di sekitar halaman web yang berada di server aman untuk memisahkannya dari halaman web tersebut di server yang tidak aman. Selanjutnya kita akan membahas contoh diagram aliran data. Kita mengambil contoh pada bisnis World Trend untuk mengilustrasikan pengembangan diagram aliran data dengan melihat secara selektif setiap komponen yang dieksplorasi. Yang pertama yaitu penyusunan daftar kegiatan usaha. Gambar ini menunjukkan daftar kegiatan usaha World Trend, di mana kita dapat mengembangkan daftar kegiatan usaha ini dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui interaksi dengan orang-orang, baik melalui wawancara, penyelidikan, dan observasi. Daftar ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi entitas eksternal seperti customer, accounting, dan warehouse, serta aliran data seperti account, laporan piutang, dan pernyataan tagihan pelanggan. Nantinya, daftar kegiatan usaha ini dapat digunakan untuk mendefinisikan proses, aliran data, dan penyimpanan data pada diagram diagram 0 nantinya. Setelah kita menyusun daftar kegiatan usaha, selanjutnya kita membuat diagram aliran data tingkat konteks, di mana diagram ini menunjukkan order proses sistem pada bagian tengah dan 5 entitas eksternal. Di antaranya, 2 entitas terpisah yang disebut pelanggan, lalu ada gudang, akuntansi, departemen, dan inventaris kontor departemen. Lalu aliran data yang datang dan pergi ke entitas eksternal juga ditampilkan, misalnya customer order dan juga order picking list. Selanjutnya menggambar diagram 0. Kita dapat menggambar diagram 0 jika kita merasa memiliki informasi yang cukup. Gambar ini menggambarkan diagram 0 dari sistem pemrosesan pesanan untuk divisi katalog World Trend. Untuk menggambarkan diagram 0, kita perlu mempertahankan proses umum agar tidak terlalu memperumit diagram. Untuk detailnya bisa kita tambahkan nanti. Pada pemrosesan pesanan ini ada 7 proses, yaitu dimulai dari pelanggan melakukan pesanan,
kemudian membuat catatan pelanggan, hingga menghasilkan akun piutang. Jika pada proses ini memerlukan penyimpanan data seperti item master atau customer master, tarik data tersebut dan hubungkan ke proses menggunakan aliran data. Selanjutnya membuat diagram anak, atau biasa kita sebut dengan diagram level 1. Proses diagram anak itu lebih rinci menggambarkan logika yang diperlukan untuk menghasilkan output. Diagram ini merupakan sistem pemrosesan pesanan untuk divisi katalog Ultran. Kita lihat di sini, ada pemberian nomor diagram anak seperti diagram D1, D2, dan seterusnya. Saat kita menggambarkan diagram anak, kita membuat daftar subproses terlebih dahulu yang diberi label 11, 12, dan lain-lain. Subproses ini dihubungkan satu sama lain dan juga ke penyimpanan data jika diperlukan. Selanjutnya membuat diagram aliran data fisik dari DFD logis. DFD fisik dapat digunakan untuk mengidentifikasi proses seperti salah satunya pemindaian kode batang. Urutan aktivitas penting dalam DFD fisik seperti pada diagram ini. Karena penekanannya adalah pada bagian sistem akan bekerja dan dalam urutan apa peristiwa terjadi. Terakhir, mempartisi DFD fisik. Partisi dilakukan melalui penggabungan atau pemisahan proses. Contohnya pada gambar ini. Gambar ini menunjukkan bahwa partisi berguna dalam kasus divisi katalog Ultran. Kita pertama-tama akan mengelompokkan proses 1 dan 2, karena logis untuk menambahkan pelanggan baru pada saat yang sama dalam melakukan pemesanan pertamanya. Lalu, kemudian kita akan menempatkan proses 3 dan 4 dalam 2 partisi terpisah, karena ini harus dilakukan pada waktu yang berbeda satu sama lain, dan dengan demikian tidak dapat dikelompokkan ke dalam satu program. Itulah rangkaian proses pengembangan diagram aliran data, yang diawali dengan menggambar diagram aliran data fisik pendamping untuk mengiringi diagram aliran data logis. Kemudian diakhiri dengan mempartisi diagram alir. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Siva. Selanjutnya yaitu tentang partisi website. Partisi adalah prinsip yang sangat berguna ketika merancang situs web. Desain situs web yang menggunakan formulir untuk mengumpulkan data mungkin merasa lebih tepat untuk membagi situs web menjadi serangkaian halaman web yang akan meningkatkan cara manusia menggunakan situs, kecepatan pemrosesan, dan kemudahan pemeliharaan situs. Pengembangan web juga dapat menggunakan Ajax, merancang permintaan ke server, dan memperoleh sejumlah kecil data atau dokumen XML yang dikembalikan ke halaman yang sama. Ajax dapat digunakan untuk menghindari membuat terlalu banyak halaman kecil yang hanya berisi beberapa elemen formulir web tambahan atau diubah. Namun analisis harus membuat beberapa halaman bila diperlukan. Berikut ini merupakan contoh dari partisi website. Contoh partisi yang baik dapat dilihat dalam pengembangan situs pemesanan perjalanan berbasis web berikut ini. Ini merupakan proses yang pertama. Perhatikan bahwa perancang web telah memilih untuk menentukan beberapa proses dan partisi unik dalam membuat reservasi penerbangan. Pada proses satu ini menerima dan memvalidasi tanggal dan penerbangan yang dimaksudkan oleh pelanggan atau agen perjalanan yang bertindak untuk pelanggan. Data seleksi digunakan untuk mendapatkan detail penerbangan dan membuat penyimpanan data transaksi detail penerbangan yang sesuai dengan permintaan penerbangan. Disarankan untuk mempartisi proses pencarian informasi penerbangan sebagai proses terpisah, karena penyimpanan data harus dicari dan detail penerbangan digunakan untuk menampilkan serangkaian halaman web yang berurutan dengan penerbangan yang cocok.
Kemudian, setelah pelanggan memilih penerbangan, informasi tersebut harus dikirim ke maskapai yang dipilih. Penting untuk memiliki file transaksi rincian penerbangan yang tersedia untuk menampilkan setiap halaman web penerbangan yang baru. Ini merupakan gambar dari proses partisi yang kedua. Pemilihan penerbangan yang tersedia pada gambar sebelumnya menggunakan database internal, tetapi database ini tidak memiliki informasi tentang ketersediaan kursi, karena maskapai menerima reservasi dari banyak organisasi layanan perjalanan. Ini berarti bahwa harus ada proses terpisah dan program kecil yang dipartisi untuk menentukan apakah kursi tersebut tersedia dan untuk pesanan kursi tertentu. Karena ada banyak input pengguna, formulir dirancang untuk menangani semua permintaan pengguna. Memiliki formulir terpisah dan formulir tidak terlalu rumit. Oleh karena itu, pengguna akan menganggapnya lebih menarik dan lebih mudah untuk diisi. Desain ini memenuhi kriteria kegunaan dan kegunaan yang penting ketika merancang situs web untuk interaksi manusia komputer. Maksudnya, adanya interaksi antara manusia dalam menginput di komputer. Ini juga berarti bahwa pemrosesan akan berlangsung lebih cepat. Sebagian besar situs web maskapai penerbangan sekarang menggunakan jendela pop-up di mana pelanggan menunjuk ke pilihan kursi mereka. Alasan lain dari mempartisi adalah untuk menjaga keamanan transaksi. Setelah kursi dipilih, pelanggan harus mengkonfirmasi reservasi dan memberikan informasi kartu kredit mereka. Ini dilakukan dengan menggunakan koneksi yang aman dan perusahaan kartu kredit terlibat dalam memvalidasi jumlah pembelian. Diagram alir data berguna dalam proses penentuan dan desain. Diagram aliran data dapat menunjukkan dan memberikan gambaran pergerakan dari berbagai sistem, memberikan perspektif visual yang tidak tersedia dalam data naratif. Diagram aliran data digunakan untuk mendokumentasikan sistem, yaitu dapat digunakan untuk mendokumentasikan analisis tingkat tinggi atau rendah, dan membantu memperkuat logika yang mendasari aliran data organisasi. Mungkin itu saja penjelasan atau presentasi kami untuk materi minggu ini. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.